Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan studi kasus perilaku organisasi tentang komunikasi krisis di Lion Air. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Nur Amamina dengan NIM 230421 dan rekan saya Puja Indra Salibri dengan NIM 2304 dan 190. Dan saya Nurul Hidayat Hazana dengan NIM 23042324. Sylvie Maulidia Azra dengan NIM 23042082. Baiklah, untuk studi kasus pertama akan dibacakan oleh rekan saya kepada sini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama mengenai jatuhnya pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 6:20 WIB. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Sekitar 13 menit setelah lepas landas, pesawat hilang kendali dan jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan seluruh 189 penumpang dan awak pesawat tewas. Insiden ini menarik perhatian publik dan memicu reaksi negatif. Setelah kejadian, tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan dan Lion Air membuka pusat krisis untuk memberikan informasi kepada keluarga korban. Dalam kasus ini, Lion Air menunjukkan respons yang sangat cepat dengan mengadakan konferensi pers mengenai kecelakaan pesawat Lion Air. Lion Air kemudian berusaha untuk mengelola informasi dengan baik, termasuk mengatasi hoax dan spekulasi yang beredar di media sosial. CEO Lion Air, Edward Sirait, berperan sebagai juru bicara untuk menyampaikan informasi dan kebijakan yang diambil. Sekian studi kasus yang pertama, saya kembalikan kepada Suci. Terima kasih kepada Silmi atas pemaparan studi kasus pertamanya. Untuk selanjutnya, studi kasus yang kedua akan dibacakan oleh Puja. Pada Puja, silakan. Baiklah, pada studi kasus kedua, pada 15 Februari 2019, setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ditemukan sebuah binatang yang diduga kalajengking di salah satu bagasi kabin penumpang. Penumpang yang melihat itu mengambil foto dan membagikannya ke media sosial. Pada saat peristiwa terjadi, Dana selaku Corporate Communication Lion Air menjelaskan bahwa pihak maskapai langsung memeriksa ulang tetapi tidak menemukan hewan tersebut. Dia juga mengklaim pada hari sebelumnya telah melakukan pemeriksaan awal sebelum penerbangan dan statusnya telah dinyatakan siap untuk terbang. Namun permasalahan terletak pada fakta bahwa seorang penumpang melihat kejadian tersebut dan mengunggah ke media sosial. Pihak lain pun tidak mengeluarkan permintaan maaf kepada publik terkait insiden tersebut. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kecepatan dan transparansi dalam komunikasi, memberikan klarifikasi melalui kanal resmi, serta menunjukkan empati kepada penumpang untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, Lion Air perlu memiliki strategi komunikasi kritis yang lebih baik, termasuk melibatkan juru bicara profesional yang bisa merespon dengan cepat dan memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada publik. Maskapai juga harus memastikan bahwa setiap insiden yang terjadi ditangani dengan baik dan diinformasikan secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada Suci. Terima kasih kepada Puja. Untuk studi kasus yang terakhir akan dibacakan oleh rekan saya Nurul. Pada Nurul, tersilakan. Seorang pilot Lion Air yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang pegawai hotel di Surabaya. Insiden tersebut terekam oleh CCTV hotel dan diunggah ke media sosial Facebook. Video tersebut telah dibagikan sebanyak 26.000 kali, mendapatkan 100 komentar. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 April 2019. Kasus penganiayaan yang melibatkan pilot Lion Air bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap maskapai tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan, Lion Air perlu bersikap transparan dalam menangani kasus ini, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan terbuka. Selain itu, maskapai harus memberikan sanksi tegas kepada perilaku seperti menonaktifkan atau bahkan memecatnya jika terbukti bersalah. Agar masyarakat melihat bahwa perusahaan serius dalam menegakkan aturan, Lion Air juga perlu memperbaiki sistem rekrutmen dan memberikan pelatihan tentang etika kerja kepada karyawan supaya terjadi serupa tidak terulang. Permintaan maaf yang
yang telah disampaikan sebaiknya diikuti dengan tindakan nyata seperti ikut serta dalam kampanye anti kekerasan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan cara ini, masyarakat akan melihat bahwa Lion Air benar-benar berusaha memperbaiki citra dan menjaga kepercayaan pelanggan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul atas pemaparan studi kasusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam sebuah krisis berarti menyampaikan segala bentuk informasi, keterangan yang sejelas-jelasnya, tepat dan memiliki sifat segera dan urgent. Dalam merespon krisis, pemenuhan akan informasi yang terkontrol dengan baik dan informasi yang cepat dan tepat merupakan prioritas utama. Komunikasi krisis dikatakan efektif jika organisasi atau perusahaan dapat melakukan tindakan dasar meminimalkan dampak negatif krisis yang ada bagi publik atau stakeholder mereka. Hal ini merupakan prinsip utama dalam pembuatan strategi komunikasi krisis, di mana dalam pembuatan strategi tersebut paling tidak organisasi harus mempertimbangkan publik sehingga mereka ikut serta menjadi model dan tujuan dari strategi komunikasi untuk masing-masing publik tersebut. Berdasarkan studi kasus yang kami bahas tersebut, keterkaitan antara kasus tersebut dengan perilaku organisasi sangat erat, khususnya dalam hal bagaimana organisasi merespon krisis dan membentuk persepsi publik. Perilaku organisasi mencakup sikap, kebijakan, tindakan manajerial, dan budaya kerja dalam merespon situasi sulit. Dalam kasus Lion Air terlihat bahwa manajemen krisis dan komunikasi yang dilakukan mencerminkan dinamika internal organisasi seperti efektivitas kepemimpinan, koordinasi antar bagian, serta kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan etika. Baiklah, sekian pemaparan dari studi kasus kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.